Hai semua, perkenalkan nama saya Maria Gustarilia dengan NIM A1011-2310119. Pada kali ini saya akan membahas mengenai kasus kisah di balik balon yang menjadi kisah tragis dari seorang siswi SMP yang meninggal akibat pemerkosaan dan pembunuhan di Talang Kerikil, Palembang, Sumatera Selatan. Jenazah AA pertama kali ditemukan warga pada Senin di TPU Talang Kerikil, Palembang. Jenazah langsung dibawa polisi ke Rumah Sakit Bayangkara. Kepala Polrestabes Palembang, Haryo Sugihartano menyampaikan bahwa kejadian ini bermula dari perkenalan AA dengan seorang remaja berusia 16 tahun berinisial IS. Perkenalan mereka dimediasi oleh seorang teman pelaku yang berinisial M, dan hubungan mereka berkembang melalui komunikasi intensif di aplikasi perpesanan Facebook. Pada hari kejadian, IS mengajak AA untuk menonton pertunjukan kesenian tradisional kuda lumping di kawasan Jalan Pipareca, Kecamatan Kemuning. Setelah menyaksikan pertunjukan, IS membawa AA jalan-jalan ke area krematorium dengan ditemani 3 temannya, MZ yang berusia 13 tahun, NS yang berusia 12 tahun, dan AS yang berusia 12 tahun. Sesampainya di TPU Talang Kerikil, IS mencoba membujuk AA untuk melakukan hubungan seksual. Namun, korban menolak. Atas penolakan tersebut, IS membekap korban sementara ketiga temannya memegang tubuh AA. Akibat dari tindakan tersebut, AA tidak bisa bernapas dan AA akhirnya meninggal dunia. Pelaku mengaku mengira korban dalam keadaan pingsan. Meski demikian, dalam kondisi yang sudah meninggal, IS dan ketiga rekannya tetap melakukan tindakan pemerkosaan terhadap jasad AA secara bergantian. Untuk menghindari diketahui orang lain, keempat pelaku memupung jasad korban dan memindahkan ke kuburan yang berjarak 30 menit dengan berjalan kaki dari tempat kejadian pertama. Di tempat kedua, tindakan pemerkosaan kembali dilakukan terhadap tubuh korban. Kasus ini meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarga dan masyarakat Palembang tersebut. Pelaku utama dalam kasus ini adalah IS, remaja berusia 16 tahun yang memiliki hubungan pribadi dengan korban, bersama 3 teman sebayanya, MZ 13 tahun, NS 12 tahun, dan AS 12 tahun. IS melakukan tindakan kekerasan berupa pembunuhan dan pelecehan seksual terhadap korban. Berdasarkan keterangan penyelidikan kepolisian, keempat pelaku ini secara aktif melakukan tindakan yang menyebabkan kematian korban dan pelecehan. Proses hukum terhadap para pelaku terus berjalan di pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang berjalan di tingkat pengadilan anak di Palembang. Korban yang diketahui bernama Ayu Andriani atau berinisial AA merupakan seorang gadis remaja berusia 13 tahun yang tengah duduk di bangku SMP kelas 8. Sehari-hari, AA menjalani kehidupan yang sederhana dengan membantu keluarganya, khususnya dengan berjualan balon di beberapa tempat keramaian setelah pulang sekolah. Meski usianya masih muda, AA dikenal sebagai sosok yang mandiri, rajin, dan memiliki hati yang baik. Ia juga sering membantu merawat istri pamannya yang sedang sakit sebagai bentuk kepeduliannya kepada keluarganya. AA atau yang dikenal sebagai Ayu Andriani ini meninggal pada hari Minggu 1 September 2024. AA pergi dari rumah tanpa pamit kepada ibunya Winarti, dan kepergian itu kemudian berakhir tragis ketika berjalan beberapa jam kemudian ia ditemukan sudah meninggal dunia di sebuah tempat pemakaman umum di Talang Kerikil, Palembang. Motif utama dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang menimpa siswi SMP berinisial AA di Palembang adalah dorongan kuat dari nafsu birahi yang dipicu dari pengaruh negatif tontonan film pornografi yang selama ini dikonsumsi oleh pelaku utama IS yang berusia 16 tahun tersebut. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan sejumlah video cabul, film porno, yang tersimpan dengan rapi di dalam handphone yang dimiliki oleh pelaku utama IS. Pengaruh dari tontonan ini semakin memperkuat dorongan eksploitasi seksualitas pada pelaku, yang kemudian menjadi salah satu penyebab utama terjadinya tindakan kekerasan seksual terhadap Ayu Andriani sebagai korban. Sebelum aksi tersebut terjadi, IS dan 3 rekannya yang masih anak-anak yaitu MZ, NS, dan AS sudah merencanakan secara matang untuk melakukan perbuatan keji tersebut. Mereka mulai merancangkan aksi ini di rumah IS bahkan sebelum bertemu dengan si AA.
yang menjadi korban dari mereka. Perencanaan yang dilakukan tersebut menunjukkan adanya niat sadar dari pelaku untuk melakukan tindakan kriminal yang sangat serius ini. Di samping itu, motif emosional berupa cinta yang tidak terbalas turut memperparah kondisi. IS mengaku memiliki perasaan cinta terhadap korban, namun cinta tidak mendapat respon yang sama dari AA. Rasa cinta yang tidak tersampaikan ini telah berkembang menjadi rasa frustasi dan menjadi dorongan yang salah arah, sehingga IS mengekspresikan perasaannya terhadap AA melalui perilaku kekerasan seksual yang berujung pada kematian si Ayu Andriani tersebut. Upaya penanggulangan dalam kasus ini yang pertama yaitu adalah upaya preventif yang meliputi edukasi dan penyuluhan kepada anak dan orang tua tentang bahaya kekerasan seksual, hak anak, serta cara melindungi diri. Pengawasan akses konten negatif tersebut seperti pornografi penting untuk menghindari perilaku penyimpang dari akibat pengaruh psikologis. Penguatan peran keluarga dan lingkungan dalam memberikan pengajaran moral, nilai agama, dan komunikasi terbuka menjadi kunci pencegahan. Terus yang kedua itu adalah upaya represif dan penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual anak dilakukan secara tegas sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku tentang sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dan Kitab Undang-Undang Pidana atau KUHP. Terus ada upaya kolaboratif yang dimana koordinasi lintas sektor antara dinas pendidikan, dinas sosial, kepolisian, dan lembaga perlindungan anak sangat penting untuk menangani kasus kekerasan anak secara terpadu. Peningkatan kapasitas pelaku melalui pelatihan hukum anak, psikologis, dan penanganan korban kekerasan seksual memastikan perlindungan tepat bagi anak. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kasus pembunuhan siswi SMP Ayu Andriani di Palembang ini adalah tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan, menunjukkan rentannya anak dan remaja terhadap kekerasan seksual dan pembunuhan. Kasus ini juga mengungkapkan hubungan asmara tidak sehat yang berujung pada akibat kejahatan fatal, serta pentingnya pengelolaan konflik emosional yang baik. Dari sisi hukum, kasus ini menegaskan perlunya ada penegakan hukum tegas tanpa diskriminasi dengan perlakuan khusus bagi pelaku anak di bawah umur sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta hukuman maksimal untuk pelaku pembunuhan berencana dan pemerkosaan guna memberi efek jera. Dari sisi psikologis, dukungan komprehensif bagi korban dan pelaku sangat penting untuk mengatasi trauma yang terjadi. Secara sosial, kasus ini menegaskan kebutuhan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahayanya kekerasan seksual serta pentingnya menciptakan lingkungan aman, suportif bagi anak dan remaja. Akhirnya, tragedi ini menjadi panggilan agar sebuah elemen masyarakat bangsa bertanggung jawab melindungi hak asasi anak, memperbaiki sistem perlindungan, mendorong budaya anti kekerasan, dan membangun rasa kemanusiaan demi masa depan generasi yang lebih baik dan berkeadilan.